Sidi Marta dan sebagainya. Itu pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan yang kedua kayaknya lebih fase saya. Jadi kalau saya dulu pernah belajar juga tawasul seperti itu, ila khadaratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. Bi'inillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bikaramati Syahadul Qadir radhiyallahu anhu lahumul Fatihah. Fase ndak ayah bunda? Jujur kula siyen tukang ngoten niku ngoten. Karena sampai saat ini saya belum pernah menemukan dalilnya, dasarnya, sementara saya ini berhenti dulu. Saya diundang juga ndak mau, disuruh ngimami juga ndak mau. Kenapa? Kuwatir penyakit kula kumat malih ngoten. Jadi Ibu nun sewu kula nggih mboten semerep dasaripun. Nggih. Bagaimana dengan keterkaitan 1 hari sampai 1000 hari itu yang dibacakan surat Yasin, surat Al-Falaq, Anas, bahkan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah menurut pandangan Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, surat Yasin hak dari Allah, surat Ikhlas, surat Falaq hak dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar hak ayatnya Allah. Tapi walaupun itu hak dari Allah, Anda bacakan di acara 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan mendak bidonnya Bu. Tadi sudah saya buktikan dengan jelas bahwa 1 hari sampai 1000 hari itu miliknya orang agama Hindu. Anda telah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Anda telah mencampur adukan antara ajaran Hindu dengan ajaran agama. Anda telah mencampur adukan antara ajaran Hindu dengan ajaran agama. Allah mengingatkan, wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, dan janganlah engkau sembunyikan yang hak itu sementara engkau mengetahui. Umat Islam semuanya sadar, oh ini tidak ada dasarnya. Iya, tidak ada dasarnya, tapi ada keperluan lain. Mohon maaf, kalau di zaman para sahabat, Ammar bin Yasir itu demi membela kalimat la ilaha illallah, keluarganya sampai dibunuh, keluarganya disiksa. Itu demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Tapi zaman sekarang sudah berbeda ya bunda. Baca la ilaha illallah, pulang dikasih berkat, pulang dikasih sangu. Betul enggak? Oh sampean tukang ngono nek no. Coba kita buka surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Tidak ada cacat di dalam agama Islam itu. Sempurna. Dan kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Jadi bagi Anda beragama Kristen, Hindu, Buddha, kalau Anda ingin mendapatkan ridhonya Allah, harus masuk agama Islam. Dan kalau sudah beragama Islam, Anda akan mendapat ridhonya kalau Anda benar-benar tunduk kepada Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan Anda hidup di dalam dunia? Halo? Halo? Apa tujuan Bapak Ibu hidup dalam dunia? Fadlam minallah wa ridwana, mencari karunia dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan mendapatkan ridhonya Allah kalau hidup kita tidak menurut aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sak geleme dhewe tidak bisa ya bunda. Ada lagi pertanyaan? Saya Abu Rois dari Klaten. Saya membaca
dalam kitab Al-Iman. Dalam kitab itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu secara tersirat juga dicantumkan dalam kitab Samaweda. Pertanyaan saya, menurut Ustadz yang telah menguasai kitab Samaweda dan sebagainya, apakah memungkinkan dulu ada nabi yang hak yang ajarannya sebagian dimasukkan dalam kitab Samaweda? Karena memang kenyataannya Nabi Muhammad adalah sebagai penutup para nabi dan sebagai nabi terakhir, dan itu kok bisa masuk dalam kitab Samaweda? Apakah mungkin dulu ketika awal-awal agama Hindu itu ada nabi yang hak namun ajarannya diselewengkan dan sebagian masuk dalam kitab Samaweda itu? Terima kasih. Ya, ini dari Ummu Atikah ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa filosofi film anak-anak Krishna di TV, dan tolong diberikan penjelasan agar sebagai orang tua bisa menasehati anak-anak dan ibu-ibu tentang bahaya terselubung film tersebut. Jazakallah khair. Ya, demikian Ustadz pertanyaan dari Ummu Atikah. Silakan Ustadz Abdul Aziz. Sedikit saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Kita dalam negeri kita Indonesia ini biasanya masyarakat kita dalam dua golongan besar, terutama dari Nahdlatul Ulama juga dari Muhammadiyah. Kalau kita kembalikan pada sejarah, sebenarnya Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah itu pedomannya sama. Kalau Anda tidak percaya, Anda buka Muktamar Nahdlatul Ulama Rabiul Tsani 1926, Lajnah Taif wan Nasr LTN NU Jatim dalam problematika hukum aktual Islam. Kiai Hasyim Asy'ari mengambil hukum dari Imam Syafi'i. Na'am mayaf'aluhun nasu minal ijtima' ingdal ahli mayit wa sun'it ta'ami minal bid'il munkarat allati yuthabu ala mang'iha. Tidak usah diterjemahkan Bapak Ibu ya. Tidak usah diterjemahkan Bapak Ibu, ngerti kan? Tuh kok enggak? Sama Islam suwi gak ngerti bahasa Arab ta? Iya, berkumpul di dalam keluarga mayit mulai 1 hari, 7 hari sampai 1000 hari itu adalah bid'ah mungkarat.